Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairil khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin au kama qol amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan beberapa rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat serta taufiknya dapat kita manfaatkan untuk mengabdi kepadanya, untuk melaksanakan tugas-tugas mulia, utamanya pada saat ini kita masih di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuknya, diberi inayahnya, dan selalu menjadi orang yang bermanfaat di dunia hingga akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengangkat derajat manusia dari orang-orang yang tidak mendapat petunjuk menjadi orang yang selalu mendapat petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari orang-orang yang tidak sadar menjadi orang yang sadar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang keunggulan ilmu agama dibanding dengan ilmu yang lain. Kata kuncinya adalah ilmu dan agama. Menurut pengertian usul fikih, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang cocok dengan sifat-sifatnya. Mengetahui sesuatu yang cocok dengan sifat-sifatnya. Sedangkan agama, bahasa Arabnya adalah ad-din. Agama itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Sangsekerta. Artinya A itu tidak, gama itu maknanya kacau atau rusak. Jadi agama adalah tidak kacau. Jadi kalau ada orang beragama, berarti orang yang hidupnya tidak kacau. Hadirin pemirsa yang saya hormati, tadi kita telah menyampaikan ilmu agama. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Kemudian pengertian ilmu di situ itu yang dimaksud ilmu apa? Di dalam kitab Minhajul Abidin Shahifah 7, hadis itu ditafsiri oleh Imam Ghazali bahwa yang dimaksud thalabul ilmi, yang dimaksud ilmi di situ menurut tafsirannya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin Shahifah 7 adalah 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ini mempelajarinya hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah ilmu syariat atau ilmu fikih. Ini mempelajarinya adalah fardu ain. Yang ketiga adalah ilmu sir atau ilmu akhlak. Ini mempelajarinya adalah fardu ain. Jadi fardu ain itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, dan belajar ilmu akhlak hukumnya fardu ain bagi setiap individu. Adapun ilmu lain itu seperti ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain itu mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mempelajari itu yang lain tidak ikut berdosa. Maka dari itu penting sekali kita membekali kepada anak-anak kita. Kita membekali kepada anak-anak cucu kita dengan ilmu tauhid, dengan ilmu fikih dan ilmu akhlak. Di dalam kitab Jawharul Tauhid ada bait yang mengatakan begini: awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi alal itqani. Artinya pertama-tama ilmu yang harus dipelajari oleh orang, oleh manusia adalah ilmu tauhid dengan mempelajarinya yang yakin atau dipelajari dengan cara sungguh-sungguh sampai mencapai tingkat keyakinan. Ini ada di dalam kitab Tauhid, yaitu Jawharul Tauhid. Jadi pendek kata, tiga-tiganya ilmu itu harus dikuasai dan harus dimiliki oleh semua manusia. Maka dari itu kami masih ingat dengan syairnya guru bangsa. Syairnya begini: duh bala konco priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara.
tembih burine bakal sangsara. Itu adalah syair yang dibuat oleh guru bangsa mengingatkan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara sekalian, jangan hanya belajar ilmu syariat saja. Jangan hanya belajar ilmu syariat saja, isane namung dongeng, namung nulis, lan namung maca. Jadi ini dianggap oleh Bapak Guru Bangsa masih kurang, belum lengkap. Yang lengkap ya tiga-tiganya tadi. Tauhid harus dikuasai. Nah, tauhid itu mencakup sifat wajibnya Allah. Jumlahnya 20 yang dikumpulkan dalam Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyan qadrat iradat muhayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu kumpulan sifat wajib 20. Kemudian ditambah dengan sifat mukhalnya Allah 20. Adam, hudus, fana, mumasalatul lighairihi, ta'addud, ajizun, karoha, jalun, mautun, somamun, a'ma, abukama. Kemudian ditambah sifat jaiznya Allah 1. Fi'lu mungkin autarkuhu menjadi 41. Ditambah sifat wajibnya para rasul 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ditambah mukhalnya 4. Kidib, khianat, iteman, balada. Ditambah 1 sifat jaiznya rasul a'radul basyariyah. Genap jumlahnya ada 50 yang terkenal dengan aqaid 50. Ini wajib diketahui, dipahami oleh semua manusia. Karena ini wajib. Maka bijaksananya para wali songo, para ulama-ulama dulu, kalau bulan Ramadan setelah sholat tarawih, masyarakat diajak bersama-sama wiridan dengan membaca sifat 20 lengkap. Ini maksudnya apa? Para ulama yang dulu mendidik masyarakat supaya hafal, supaya faham, supaya tahu, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diketahui oleh setiap manusia. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu syariat. Syariat ini ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup bab thaharah, kemudian bab ibadah mencakup sholat, zakat, poso, haji. Kemudian muamalah, kerjasama antar manusia, jual beli. Kemudian ada jinayat dan lain sebagainya. Ini dibahas di dalam ilmu syariat.
Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Yang dimaksud akhlak di sini adalah akhlakul karimah. Mencakup akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan manusia antar manusia. Akhlaknya manusia kepada manusia. Akhlaknya manusia kepada hewan. Akhlaknya manusia kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka tiga-tiganya ini harus dikuasai oleh setiap manusia. Hadirin para pemirsa yang saya hormati. Maka kalau seandainya ada orang yang tiga-tiganya itu tidak menguasai, tapi menguasai ilmu yang lain, maka ada hadis yang mengatakan man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Artinya siapa saja yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, man izdada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tidak bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang tersebut bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam pendidikan perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu dianggap berhasil, dianggap sukses apabila sudah mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif, penguasaan ilmu. Kemudian yang kedua adalah afektif, kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau mau melaksanakan. Jadi 3 ini harus dimiliki oleh seseorang yang dianggap berhasil pendidikannya. Kita mengetahui kita punya konseptor Muslim, konseptor pendidikan, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang dianggap berhasil pendidikannya apabila mencakup 3 komponen tadi. Beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, An-nasu kulluhum halka illal alimun. Al-alimuna kulluhum halka illal amilun. Al-amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Al-mukhlisuna ala khotorin adim. Yang apabila diartikan, orang itu masih dianggap, kalau bahasa halka adalah rusak alias belum berhasil. Orang dianggap belum berhasil apabila belum menjadi orang yang pandai. Orang yang pandai masih dianggap belum berhasil, masih dianggap rusak apabila belum mengamalkan apa yang dicapai. Orang yang sudah pandai kemudian mengamalkan apa yang dicapai itu masih dianggap masih rusak apabila belum ikhlas. Ini. Jadi Imam Ghazali ini mengelompokkan 3 tadi. Kompetensi, kesadaran, kemudian kesadaran untuk mengamalkan, dan ditambah adalah ikhlas. Ini ada kesamaan dengan konseptor
Selainnya Imam Ghazali, ada seorang konseptor pendidikan namanya Bunyamin S. Bloom. Bloom membagi pendidikan dianggap berhasil apabila sudah mencakup 3 hal juga. 1, kognitif, 2, afektif, 3, psikomotorik. Jadi ilmu, amal, dan praktek. Jadi Bloom tidak menyebutkan ikhlas. Jadi ada kesamaan antara Imam Ghazali dengan Bunyamin S. Bloom. Hanya bedanya Imam Ghazali menyebutkan ikhlas, Bunyamin S. Bloom hanya 3 tadi. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Para pemirsa yang saya hormati, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apabila kita mendidik anak-anak kita, membekali hidup anak-anak kita, maka yang harus dipelajari pertama-tama adalah ilmu tauhid. Ilmu untuk mengetahui tentang ketuhanan. Yang kedua adalah ilmu syariat. Yang ketiga adalah ilmu akhlak. Ini yang sangat menjadi kunci keberhasilan manusia di dunia. Kalau ini bisa dicapai, insya Allah manusia itu menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ibarat ilmu padi, padi itu kalau berisi itu merunduk. Padi yang merunduk apabila diambil oleh penanamnya itu nanti ditempatkan di tempat yang mulia. Sebaliknya, apabila padi itu menjadi padi beluk, tidak berak berisi, maka setelah dipanen oleh pemiliknya akan dimasukkan di bleman atau bongko, diobong, dimasukkan neraka. Maka dari itu kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diingatkan, dianjurkan oleh agama menguasai, memiliki 3 ilmu tadi. Adapun untuk ilmu yang lain adalah untuk penyempurna hidup. Jadi kalau kita itu pandai komputer, pandai bahasa Arab, pandai bahasa Indonesia, pandai bahasa Inggris, itu adalah penyempurna hidup, karena kita ini hidup di dunia, komunikasi dengan orang lain. Jadi kalau bisa memang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditambah waqina adzaban. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, kiranya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih di dalam bulan Ramadan ini, kita masih konsis, punya keyakinan bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan puasa sampai selesai sehingga mencapai Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Allahumma barik lana Ramadan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.